EQing, kita EQing tuh. Kita equalisasi, mau kita dapetin apa tuh, mau kita nonjolin apa tuh. Kick drumnya mau misalnya di frekuensi berapa tuh yang mau kita dup-dup-dupnya gitu. Walaupun udah pakai ear atau headphone ya, dia juga dengar dari monitor lagi. Butuh monitor ini loh, butuh monitor floor. Iya, iya. Which is dia kayak ada berasa. Ya, vibe-nya ya, dia energinya kan terasa karena energi. Dia ini. Oke, teman-teman LPDK, kali ini kita bahasan teknis bersama Bro Reddy di sini. Mantap. Ya, sehat Bro? Sehat. Salam Covid, bukan ya, salam LPDK. Oke, Covid. Oh iya, betul. Kali ini kita mau ngobrol sedikit masih soal mixing ya, tapi spesifik buat instrumen drum ya. Karena kenapa itu penting? Karena drum itu kayaknya kalau dalam musik jadi ini ya, jadi fondasi utama. Iya ya, memberikan tempo, dan kita tahu vibe-nya tuh apakah semangat, apakah slow, itu kan dari ininya gitu. Sehingga harus di mixing dengan cara berbeda ya biasanya. Atau gimana kalau menurut Bro selama ini? Enggak juga sih. Jadi kan biasanya kan kalau Bro kan entah di konser atau di ibadah biasanya kan ada ya buat ininya. Jadi biasanya kalau menangin drum gimana cara mixing khususnya kalau? Pertama yang penting micingnya dulu. Pertama dari sumbernya dulu kita penempatan micingnya benar-benar udah dapet. Baru kita lari ke mixer. Oke, micingnya masalahnya apa biasanya? Maksudnya apa yang perlu diperhatikan kalau di miking? Letak mikrofonnya, jaraknya dengan snare-nya atau masing-masing bagian drumnya di ini ya, berarti ada di miking sendiri-sendiri. Ya, di miking satu-satu. Gitu. Dan jaraknya agak atau beda-beda nggak sih biasanya? Biasanya kita punya standar sih ada 2 jari disebut, ada 2 jari. Rata-rata sih 2 jari sih dari bibir. Si instrumen bawahnya itu ya misalnya baru sama ini. Jadi apa aja sih kalau di drum berarti ada drum, snare, tom itu, drum kick kan bisa drum kick, hi-hat, tom floor. Oke. Sama overhead ya, sama jadi simbal. Ya simbalnya ya. Jadi semua di mic semua, di miking semua. Oh, enak snare ya? Pun nggak cuma satu ya. Ada bottom, ada top, ada terus sama kick juga ada kick out, kick in. Oke, jadi semua yang akan memberi warna pada drum itu dikasih mic tersendiri-sendiri ya. Oke. Buat mendapatkan sesuatu. Sesuatu apa tuh? Sesuatu yang orang tidak dapatkan. Oh, oke. Engineer mau mendapatkan sesuatu dari instrumen tersebut dari setiap elemen bunyi tersebut didapatkan. Nah, jadi setelah itu baru dia masukin ke mixer ya semua. Masukin mixer. Iya. Agak berbeda mungkin sekarang karena juga ada beberapa drum kan sekarang udah ini ya. Iya, udah mulai drum pad ya. Iya, gitu. Itu tetap harus dimasukin juga tapi nggak masing-masing lain ya kalau itu. Iya, sekarang kan udah enak tuh, udah kiriman audionya udah stereo langsung masuk ya. Cuman ada beberapa tipe yang per instrumen masing-masing. Per senarnya, si tam-tamnya itu. Itu biasa tipe yang mahalan ya. Iya. Nah, ini kita umum bicara yang masih pakai di miking nih. Nah, setelah di miking mereka akan dimasukin ke mixer. Nah, gimana caranya bisa equalizingnya dibandingin kan berarti mereka digrupkan sendiri ya berarti? Iya, betul. Jadi gimana, Pak? Ya, per channel kan biasanya 8 channel ya. Biasa channel itu pertamanya kick kan, kick, snare, hi-hat, tom floor, baru overhead kan. Gitu. Habis itu paling nanti kita sama drum tech kita minta drumnya dipukulan. Satu-satu ya snare. Dia sampai sekencangnya dia, kita cari level meternya supaya dia dapat di 0 di headroom. Kita dapatkan nilai headroom. Nah, headroom itu apa tuh kalau boleh tahu ke teman-teman? Headroom itu adalah nilai ambang batas ininya sebelum feedback, sebelum peak, sebelum peak di atas noise. Itu. Oke, jadi setelah dapetin itu dia udah satu-satu semua dapat headroomnya di 0. Karena kan setiap pemain drum beda-beda ya tekanan ini. Iya, yang penting kita dapat itunya preset awalnya. Waktu dia mukul pertama, di sini tuh headroomnya dia peaknya dia di sini. Kita udah tahu. Jadi gain itu udah kita atur. Iya udah. Nah, setelah dites semua satu-satu baru kita nyari EQing, kita EQing tuh. Kita equalisasi, mau kita dapetin apa tuh, mau kita nonjolin apa tuh. Kick drumnya mau misalnya di frekuensi berapa tuh yang mau kita dup-dup-dupnya gitu. Ini bahasanya orang tulis dup-dupnya itu apa ya? Jadi kita pengen dapat ambience-nya yang seperti apa gitu ya. Dan itu kita komunikasikan sama talentnya sehingga akhirnya kita bisa share nanti kepada yang mendengar ya, mendengarkan gitu. Oke. Jadi dia udah dites picknya dia semana, terus habis itu mulai kita kasih tadi ya istilah kita tadi manipulasi secara EQ kan. Ini audio
audionya dia. Gitu. Dan biasanya warnanya itu selera ya? Selera karena selera masing-masing engineer ya. Engineer, tapi seleranya itu berdasarkan si pemain drumnya juga. Ini apa? Genre musik. Oh iya, betul. Jazz gitu, jazz, rock. Worship gitu. Jadi biasanya itu diatur di situ ya? Iya. Audio worship nggak bisa. Audio rock nggak bisa dimasukin ke audio worship, drum worship ke drum rock nggak bisa. Karena ambience-nya masing-masing punya ini ya, cara lift up-nya masing-masing kan gitu ya. Yang satu mungkin membuat jadi kusyuk, yang satu membuat jadi semangat jingkrak-jingkrak gitu ya. Jadi beda-beda ya kayak di underground kan kalau saya dulu suka hardcore itu sukanya stang snare. Okay. Tapi kalau di worship kan dia lebih basah. Nah, basah gitu. dia. Beda itunya snare-nya. Ya. Kebayang sih. Jadi memang tergantung ambience, tergantung si talent juga, sama selera si ininya ya. Oke. Terus gimana lagi Mas biasanya kalau udah gitu? Ya udah kita kita equin. Gen itu saya biasanya di 0, nggak plus 3, nggak plus 6. Saya sisanya itu di atas plus 3, plus 6 itu buat prosesor. Buat plugin dari luar supaya ada space ya, ada jarak. Gitu sih. Oke. Jadi sudah ada fasilitas dari mixer. Biasanya karena udah digital sekarang udah banyak prosesor ya. Iya. Kita insert. Jadi suaranya itu udah kayak makin nggak loud lagi, jadi udah bigger lagi. Oke. Suara yang kita bukan menjadikan suara sebagai loud aja besar, tapi kayak besar berisi gitu. Ya. Jadi ada besar tapi berisi gitu ya. Iya. Jadi gitu. Oke. Istilahnya berisi gitu. Not loud, but bigger juga. Iya. Jadi nggak sekedar keras ya. Iya, benar. Ya itu menarik sih. Terus apa lagi Mas? Setelah di Eki, setelah itu sudah input kan masuk channel satu-satu. Oke. Saya kirim ke ke grup. Ya, grupnya si drum ya. Sebelum saya ke mix bass ke stereo out, saya kirim ke grup dulu masing-masing. Supaya bisa diproses tuh. Diproses dengan plugin atau prosesor. Biasa kalau di channel juga bisa di-insert kan, tapi kita butuh lagi kan buat di itu. Nah, buat kick saya pisah. Kick itu terpisah tuh grupnya. Yang lainnya snare grup di masing-masing instrumen itu gitu. Jadi ada 2 grup. Satu drum set selain kick tadi. Selain kick, iya. Nah, kicknya sendiri. Iya, supaya kicknya itu nanti kita sidechain sama bass, pemain bass. Jadi bass kick masuk, bass itu kayak nge-glue sama jadi benar. Iya. Jadi itu elemen yang membuat temponya jadi ini ya, itu betul. Supaya jadi kick kayak. Jadi nanti kicknya bakal digrupin sama bass berarti kalau. Iya, di sidechain. Iya. Semuanya sebelum masuk ke itu saya grouping dulu. Oke. Supaya diproses lagi gitu. Jadi tadi yang selain kick disatuin, kicknya sendiri ya berarti. Betul, iya. Oke, setelah itu ada lagi gimana prosesnya? Setelah itu kita kirim ke DCA atau ke stereo out gitu. Oke. Jadi memang biasanya drum memang dibuat sendiri ya dibanding instrumen yang lain ya kalau untuk itu. Enggak, kalau saya ya. Kita karena udah advance ya. Ya, udah advance ya, sombong. Udah nggak langsung channel in ke channel langsung ke stereo out enggak ya. Udah kita masukin ke grup dulu. Masing-masing tuh supaya karena udah banyak prosesor kan, banyak prosesor yang buat suara itu menjadi kita bikin sesuatu. Jadi kayak indah lagi tuh lah. Iya, lebih kompleks ya jadi suaranya seperti itu. Wah, ini menarik. Kayak snare saya kasih insert kadang-kadang bukan kadang-kadang maksudnya kayak pitch doubler, snare, terus kick ada deezer, ada plugin deezer, pitch doubler. Ya. Jadi ada ini ya, ada sesuatu yang diolah masing-masing. Lalu di mixer itu juga harus ada itu. Setiap mikrofon harus ada gate supaya menghindarin kebocoran dari mic atau suara yang lain. Gitu. Boleh kasih tahu sedikit Mas. Gate itu berarti memberi apa namanya? Gate itu adalah gerbang. Itu gerbang. Berarti membatasi apa? Membatasi apa? Udah basic audio. Dia membatasi yang akan diterima sama si mic ya. Jadi dia hanya membuka level yang lebih besar dibanding yang lain. Gitu. Kalau yang di bawah rata-rata dia ketutup. Sehingga suara itu nggak akan masuk ke dalam mic. Gitu. Dan waktu making pun kita tata letaknya juga harus bagus. On axis, terus harus null axis. Jadi di null axis berarti sumbu nol ya kayak sini. Iya, di sini Pak itu. Terus kalau kayak tom kan kayak agak miring agak menyudut gitu ya. Seperti itu. Supaya nggak kena
Simbal. Ya, bener sih. Jadi masing-masing itu memang butuh ada satu tadi makingnya gitu ya. Baru yang kedua proses di mixingnya tadi ya. Jadi yang paling penting sih utama di panggung dulu kita beresin dulu tuh. Source-nya bener ya. Iya bener. Makingnya dulu tuh sebelum kita otak-atik di mixer. Nah, yang salah itu kita jangan ngotak-atik mixer dulu, kita benerin dulu source-nya. Gitu. Oke, gitu. Dan masing-masing tadi punya ini ya, punya gaya making dan beda-beda ya itunya untuk ininya. Oke. Nah, biasanya kesalahan-kesalahan yang paling umum apa tuh Mas kalau dalam nge-mixing drum atau meng-equalizing drum tuh biasanya apa yang kesalahan yang paling sering terjadi di lapangan tuh kayak gimana? Paling ya misalnya ada kejadian apa kepukul atau apa. Kepukul. Kebiasaan. jatuh gitu. Karena kita udah bikin sistem kan. Udah kita desain dulu tuh. Udah jadi nih sound gua udah jadi nih. Iya. Karena kan setelan drum masing-masing pemain kan agak-agak beda ya. Tingginya sama ininya kan pasti bener, itu ada cara dia bermain mukulnya beda-beda. Iya. Nah, itu yang harus disesuaikan dulu ya. Iya, ada yang mainnya kurang powerful ya gitu. Tenaga. Tapi kalau itu kan berarti di sini ya, bukan gitu bisa di sana. Oke. Tapi kalau saya udah dia main dengan tenaga, saya nggak mau main gen lagi tuh. Saya udah main prosesor aja. Oh, jadi diisinya di prosesor ya. Ini gen itu biarin aja tuh. Karena dia udah fix kan istilahnya dia kalau kita ngelewatin ambang batas dia nanti peak. Berdenging nanti ya jadi itu ya. Peak pecah. Suara distorsi. Iya. Udah nggak enak lagi tuh kalau di distorsi tuh. Ya itu bukan gitar soalnya itu drum. Gitu. Jadi banyak kan memang dibantu di olahan digital berarti. Iya benar. Digital banyak fasilitas fitur yang bisa kita manfaatkan. Kalau makanya dulu kalau pas di analog mungkin paling sering terjadi masalah karena itu ya, karena ya kita nggak bisa tambah-tambahin lagi apalagi dulu kan banyak rak tuh. Iya. Iya. Apalagi kadang-kadang kan drum yang sama dipakai oleh pemain yang berbeda, itu kan harus aduh di mana nih gitu. Kalau saya karena kebanyakan fix instalasi ya, jadi tahu gitu. Iya, jadi memang udah di set dulu ya settingnya. Paling bener sebenarnya makingnya udah diatur gitu ya. Jadi biasanya tadi kalau making gimana? Dibuat simbal itu agak lurus, yang lurus berarti buat yang simbal ya sih. Simbal. Overhead ya. Overhead itu kita buat dapetin semua overall kan. Gitu. Terus yang agak miring tadi yang buat tom ya tadi. Tom sama floor tom. Yang paling utama kan yang penting kick sama snare ya, itu paling penting tuh. Itu udah dapetin dia itu enak udah deh. Ya, yang lainnya bisa diikuti ya kalau itu. Dinamika dan. Ya itu karena unik ya, karena memang dalam musik ya apapun sebenarnya genre musiknya itu memberi ini ya, tadi kan memberi ketukan, memberi tempo tadi ya. Jadi memang mixing drum itu harus dibuat lumayan lumayan. Iya, kalau udah dapat drumnya enak, audionya kita udah enak tuh. Filler, string, bass. Udah tuh teman-temannya udah enak tuh. Udah enak. Karena yang lain juga kayak gitar sama itu kan langsung masuk ya. Iya, jadi kan nggak kemungkinan untuk ini ya mungkin karena kabelnya ya. Tapi kalau ini kan udah lebih langsung bisa enak ya. Kalau yang drum itu karena harus di making dan harus ada jarak, harus ada ini, itu butuh perhatian agak ekstra ya. Jadi biasanya kalau konser atau kalau ibadah memang pertama kali yang di set di drum ya. Drum. Enggak, sorry maaf. Saya kalau ibadah saya lebih utama vokal dulu saya. Oh vokal ya, betul ya. Karena kan dia betul, karena dia pondasi utama kan. Ya, tapi kalau instrumennya drum dulu. Oke. Ya, memang supaya dapat tadi ya, dapat si beatnya, nyawanya lagu lah ya, misalnya seperti itu. Oke. Tapi kalau konser biasanya pasti harus drum dulu ya, biasanya. Oke, memang ini satu instrumen yang kita butuhkan sekali, dapat ini ya, dapat nyawa lah kalau di musik ya, seperti itu. Dan ya, kayaknya mungkin teman-teman yang suka mixing di live atau di ibadah atau mungkin di studio juga ya, kayaknya perlu memperhatikan ya bagaimana itu. Dan untungnya sekarang terbantu ya. Jadi ada pengelolaan digital, jadi lebih ini ya, jadi bisa lebih memperkaya. Kita nggak fitur fasilitas dalam mixer yang perlu kita manfaatin. Iya, supaya tadi ya sipilnya ya bukan sekedar tambah kuat tapi dapat makin bigger. Iya, gitu. Not just louder. Buat bigger. Susah lu bikin bigger lu. Iya, betul. Karena harus di situ ngolahnya gitu. Ada tips lain nggak buat teman-teman yang mencoba untuk mixing dan equalizing drum? Ada khusus dari Reddy? Kira-kira yang perlu diperhatikan lagi apa? Karena drum kita nggak terlalu banyak patokan ya, nggak ada pakem, harus sering belajar aja sih. Diulik ya sendiri ya. Harus sering diulik sih. Udah gitu aja sih, harus nyari-nyari sound dari prosesor itu bagaimana sih. Karena banyak kan prosesor udah banyak prosesor tuh di luar tuh yang ada gitu. Nanti pakai ini bagaimana, pakai itu bagaimana. Coba-coba ya memang seperti itu. Mixer digital kan beda-beda itunya tuh. Interface sama ininya. Fasilitasnya, fiturnya. Walaupun
Kadang harus nyari di mana gitu, sebelah mana nih? Yang ini di sini di mana gitu. Oke, itu menarik sih dan kayaknya memang makin sistem makin rumit sih dia. Dan kayaknya digital itu bikin rumit. Tapi kan harusnya mempermudah ya. Gitu. Buat drummer sendiri butuh nggak sih sebenarnya ngerti hal yang demikian buat seorang drummernya ya, buat talent sebagai drummernya kayaknya butuh juga ya, ngerti soal paling nggak dia bisa nempatin mic yang tepat ya untuk ini membantu si. Kadang-kadang mereka sukanya agak suara snare-nya bagaimana, dia maunya begini gitu. Oke, dia perlu menerjemahkan juga ya apa yang dia mau untuk ini. Biasanya mereka dikasih monitor nggak sih kalau setelah? Dikasih monitor sendiri. Jadi full setelah permainan. Iya, biar floor-nya berasa dia. Jadi mereka dikasih yang monitornya yang semua setelah diolah semua ya, atau yang kicknya tadi terpisah atau gimana sih biasanya? Sudah jadi. Sudah jadi. Ya. Jadi mereka dengerin sendiri ya, gitu. Terus baru mereka komplain, saya butuh yang agak ini gitu ya. Kadang itu ada juga saya bikin salah satu sistem saya kirim, mereka pakai ear kan, ear nanti masuk ke mixer kecil. Sekarang kan udah pakai ini kan, handphone bisa buat monitoring kan. Masukin dari kiriman dari dari mixer ya, masukin ke mixer kecil, nanti dia tambahin aja tuh bass, mid, low-nya buat dirinya dia sendiri. Oh, tapi yang didengar sama penonton bukan itu ya? Beda, iya. Oke. Jadi dia bisa mix ulang. Oke, saya kasih mixer kecil aja, jadi dapat kiriman audio dari saya. Oke. Dia tinggal dapat. Oke. Ya itu menarik sih, karena dia butuh ini juga ya, karena kadang-kadang suka ketutup ya suaranya sama. Enggak, dia kadang-kadang, butuh apa? Ini high-nya nggak ada nih. Nggak ada airnya terus low-nya nggak ada nih. Lalu tinggal dia tambah sendiri. Oke. Udah. Daripada kita puing-puing dia nggak tahu kan? Iya betul. Keinginan dia ya udah kita begitu. Kita kasih. Tapi itu beda sama didengar sama penonton jadi ya. Beda. Oke. Ya. Itu menarik sih. Jadi bisa ini sendiri ya. Dan kadang-kadang drummer walaupun udah pakai ear atau headphone ya, dia juga dengar dari monitor lagi. Butuh monitor ini loh, butuh monitor floor. Iya. Dia kayak ada berasa. Ya, vibe-nya ya. Dia energinya kan terasa karena dia ini semakin dia main rasanya semakin itu. Susah ya kalau di audio itu. Iya, banyak permintaan memang biasanya. Energi itu penting. Iya, betul. Apa ada sesuatu yang butuh energi energi. Iya. Apalagi talent yang bermain musik kan mereka butuh dapat vibes-nya itu kalau boleh dibilang gitu. Itu istilahnya. Ya memang gitu. Maksudnya kayak misalnya kan rekaman kan orang kadang-kadang sebenarnya lebih ideal kan kalau sendiri-sendiri main kan gitu. Tapi kan kalau bareng-bareng kan rasa vibes-nya gitu. Nah, itu yang kadang-kadang memang harus disiasati ya dalam dunia audio. Oke, itu salah satu yang kita bahas kali ini bersama Reddy ya. Jadi ada titik yang memang sentral dalam musik terutama ya. Jadi ada apapun genre musiknya memang ini jadi sesuatu yang memang butuh memberi nyawa dan ketukan lah ya kalau bahasanya seperti itu. Jadi memang perlu diperhatikan secara khusus ya dalam mixing dan equalizingnya. Oke, terima kasih banget ya Reddy udah berbagi bersama kita. Buat teman-teman yang drummer atau yang praktisi drum dan juga soundman yang di belakang yang suka dimarahin pemain drum gitu ya, enggak ya. Boleh share juga ya pengalaman dan pengetahuan teman-teman. Apa mungkin ada tips and trick yang lain? Ya di kolom komentar mungkin bisa cerita apa tips and trick yang lain yang bisa dikerjakan bareng-bareng saat memixing khusus untuk instrumen drum ya seperti itu. Thank you udah mendengarkan. Terima kasih juga Reddy udah berbagi ya. Sampai jumpa di bahasan LPDK berikutnya. Dah semuanya.